Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Astuti, peserta pelatihan dasar CPNS PKPSDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2, angkatan 1, kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang diharapkan seperti mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, menghindari keterlibatan dalam politik praktis, adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sikap dan perilaku yang konsisten dan bisa diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Yang selanjutnya, aspek akuntabilitas. Yang pertama, sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil yang diharapkan, aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan kinerja, laporan individu, dan laporan institusi. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi berupa sanksi atau berupa penghargaan. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, di mana akuntabilitas memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, peran demokratis. Peran demokratis ini untuk menyediakan kontrol demokratis. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta peran pelajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas ada 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal merupakan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu seperti hubungan antara individu dengan lingkungan kerja, antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, di mana kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerja kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ada 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses. Akuntabilitas ini mengenai prosedur yang digunakan apakah sudah baik dalam hal sistem informasi, akuntansi, manajemen, maupun administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini bertujuan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil
terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ada 3: perencanaan strategis yang berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP, kontrak kinerja, dan laporan kinerja atau LAKIP. Kemudian lanjut, dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita memerlukan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas. Dengan berakuntabilitas, seorang PNS diharapkan dalam perilaku individu bertindak sesuai dengan kebijakan dan kode etik, tidak menindas dan diskriminasi, berperilaku hormat dan sopan, dan memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak serta melayani pemerintah tepat waktu. Yang kedua, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, berupa PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi selain dipersyaratkan hukum. PNS mematuhi kebijakan instansi. Yang ketiga, menghindari perilaku curang dan korupsi, berupa tidak terlibat dalam penipuan dan korupsi serta melaporkan setiap perilaku kecurangan dan korupsi. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara dengan menggunakan fasilitas kantor secara teliti dan efisien, tidak menggunakan waktu kantor untuk keperluan pribadi. Yang selanjutnya, perilaku berkaitan dengan menggunakan data dan informasi pemerintah, mengambil keputusan transparan, menjaga rahasia negara, dan memberikan informasi yang benar. Kemudian, perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan berupa kepentingan pribadi dan keuangan tidak bertentangan dengan tugas dan menjaga agar tidak terjadi konflik. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang akuntabel, yaitu keputusan yang tidak bias, adil, transparan, bekerja efektif dan efisien, terbuka jika terjadi konflik kepentingan. Implementasi nilai akuntabilitas dalam pekerjaan ada yang berupa 1. Membina hubungan baik dengan semua rekan kerja tanpa pilih kasih. Yang kedua, melayani pasien dengan sopan, menanyakan keluhan pasien dengan ramah. Yang ketiga, tidak menarik dalam memberikan pelayanan pasien yang sudah ditanggung oleh BPJS. Yang keempat, menggunakan kendaraan kantor hanya untuk bekerja, tidak untuk berjalan-jalan dan tidak untuk keperluan pribadi. Demikian penjelasan saya mengenai akuntabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.